sendiri dilihat oleh proses Indonesia. Nggak boleh menyebut orang dan lain-lain. Silakan Anda melaporkan dan tunggu di prosesnya. Nggak boleh. Baik, kami persilahkan kepada Bung Rofi terlebih dahulu. Polisi. Bapak-bapak mohon izin. Nah itulah tuh kan. Dia nggak mau mendengarkan. Padahal sudah dikasih kesempatan. Sabar dulu dong. Kalau kita berbicara azas praduga tidak bersalah, yang Anda lakukan bukan seorang penegak hukum itu namanya. Anda bukan seorang seorang pengacara. Itu semua polisi pengacara itu ada namanya azas praduga tidak bersalah. Jangan menuduh pihak pribadinya. Kita setara di sini. Bukan Anda itu nyebut pribadi Pak Aguan toh. Ada kan bukan saudara. Ada izinnya reklamasi. Oke. Ada izin reklamasi ada nggak? Dari Agung Sedayu nggak ada gitu loh. Jadi saya menduduk. Kalau ini diskusi, gini loh Bang Husnudin. Kalau kita diskusi, berikan dong kesempatan kepada kami. Oke. Anda menuduh orang seenak-enaknya sendiri. Tapi begitu Anda dikritik, Anda marah gitu loh. Nggak boleh. Tidak berpihak atas kebutuhan Aguan. Oke, Bung Rofi, Mas Polri Husnudin. sudah benar. Polri dalam penegakan hukum sudah benar. Silakan menunggu. Silakan baik. tapi saya Bapak-bapak lain yang membantu Polri juga untuk saya ke Bung Rofi. mau diungkap. Tapi kalau mau pakai sinetron ya silakan. Anda ya harus tunduk. Tidak semua negara ini diatur kalian. Nggak bisa begitu. Siapa yang mengatur? Saya berpandangan. Jangan sampai negara ini diatur oleh oligarki. Saya nanya sendiri menuduh orang gitu loh. Itu yang nggak boleh. Saya hanya berpendapat. Nggak boleh begitu. Itu bukan berpendapat. Itu negara kita gitu loh. Nggak boleh begitu itu. Nggak boleh. Dan buktikan dulu di nggak boleh di atas konstitusi negara kita. Buktikan dulu di hukum. Tidak boleh Anda menyebut ini ada niat ini yang sedang menunggu. Dan hari ini saya menyampaikan pendapat diminta oleh host menyampaikan pendapat. Gimana kesalahan saya? Bagaimana tanggapan Anda soal langkah Polri yang sudah memeriksa Kades Kohot? Apakah sudah sesuai dengan harapan Anda dan juga warga? Mengingat Anda juga sudah memiliki list nama-nama tertentu. Ya, saya pikir yang pertama saya mengajukan kritik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini karena ada dua kasus terpisah yang lokus deliktinya sama-sama di laut. Yang pertama kasus pagar laut, yang kedua baru kita bicara tentang sertifikat laut. Dan hari ini justru yang diupdate oleh Barreskrim Mabes Polri adalah kasus yang berkaitan dengan sertifikat laut. Padahal yang nampak zohir, yang kita tahu pertama kali dipersoalkan publik adalah pagar laut. Dan sampai hari ini sebenarnya sudah ada nama-nama yang disetor ke Barreskrim Mabes Polri, misalnya oleh Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah, nama-nama yang indikasinya itu adalah pelaku pemagaran. Misalnya ada Engcun, Gojali, ada Ali Hanafi Alijaya, Mandor Mehmet. Sampai hari ini pihak-pihak tersebut tidak pernah diperiksa begitu. Sementara tadi ada berita di Segarajaya, di Tarumajaya Kabupaten Tangerang, itu pelaku pemagaran langsung ditemukan dan bahkan pihak pelaku pemagaran dihukum untuk mencabut pagar laut itu sendiri begitu. Nah, karena itu saya melihat ada suatu proses yang meloncat dan ini menguatkan analisis saya sebelumnya bahwa memang akan ada pihak yang ditumbalkan dalam kasus ini. Dan saya sudah berulang kali, Arsin ini akan menjadi tumbal yang seolah-olah nanti akan menjadi prestasi penegakan hukum dan akan menjadi sarana untuk meredam kasus pagar laut dan sertifikat laut. Dan ya silakan. Baik, Pak Husnudin, kita sudah bisa menyimak apa yang Anda sampaikan. Saya akan lempar ke Pak Aryan. Bagaimana dengan tanggapan Anda dengan hal ini yang tadi disampaikan bahwa ada tumbal yang dalam kasus ini, sehingga mungkin bisa dibilang Polri ini belum maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau sepengetahuan saya ya, saya mantan Polri itu bergerak ya setelah ada suatu kejadian. Itu pasti bergeraknya memulai dari penyelidikan dulu. Nah, tadi saya udah ngecek pada Pak Dirhidum ya, dan beliau mengatakan memang sudah melakukan penyelidikan mulai bulan lalu lah gitu kan. Kemudian didapat data-data bahwa ada terjadinya pemalsuan surat-surat GIRE tahun 82 yang kemudian itu diajukan untuk dikeluarkanlah surat SHGB dan SHM. Berarti itu satu indikasi adanya pidana. Maka kemudian dengan bukti-bukti yang ada itu, kemudian saya dengar tadi katanya sudah digelar dan sudah sepakat untuk naik ke penyidikan, kira-kira begitu. Baik. Nah, kalau untuk pemagaran itu sendiri saya tidak tahu ya, apakah
itu juga menjadi objek daripada apa yang dilaporkan Baik, apa tidak. Pak Arianto. Karena biasanya Barreskrim itu bergerak kalau ada LP atau LP temuan dia sendiri. Pak Arianto, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Husinuddin bahwasanya sudah menyetorkan nama-nama selain dari Kades Kohot, tapi mengapa tidak diproses begitu? Tanggapan Anda seperti apa? Ya kan sudah apa? Kalau saya tidak tahu persis ya apa yang dilaporkan itu. Gini ya, polisi itu menyelidiki itu bergeraknya pasti dari LP. Apa yang disampaikan di dalam LP itu apa sasarannya? Pasti jelas itu sasaran pelanggaran pidananya apa, dan itu akan disasar untuk mencari bukti-bukti yang ada gitu. Nah ini kalau memang ada 2 laporan, mungkin LP-nya yang kalau ada terpisah ya mungkin paling tidak LP-nya mungkin ada 2 ya. Tapi yang saya tanyakan tadi hanya terjawab. Baik, Pak Arianto. Kohot itu diperiksa karena pemalsuan itu. Oke, baik Pak Arianto, saya akan ke Pak Rofi. Pak Rofi, apakah Anda setuju bahwasanya tadi disampaikan oleh Pak Husinuddin adanya tumbal dalam kasus ini? Ya, pertama saya sebagai Ketua Umum BKN yang mengawal kasus ini, saya mengapresiasi ya kepada Mabes Polri, Barreskrim, Brigjen Johandani beserta timnya karena kerja sangat sungguh-sungguh ya. Jadi semua orang boleh menganalisa, termasuk Bang Husinuddin, silakan menganalisa apa saja. Tetapi yang pasti polisi dalam hal ini Dirtipidum sudah melaksanakan sesuai protapnya. Jadi melakukan penyelidikan sehingga nanti dari hasil penyelidikan terus kemudian kemarin juga penggeledahan. Nah nanti kita tunggu aja hasilnya supaya ini bisa. Tentu setelah penyelidikan cukup 2 alat bukti pasti naik ke penyidikan. Jadi tidak semua ya, semua hukum yang ada di negeri ini tidak semua harus sesuai keinginan kita. Nah, institusi yang dipercaya dalam hal ini adalah Polri, kebetulan yang menangani adalah Pidum. Nah, mari kita berikan kesempatan, kita support terus, jangan disuudoni terus, karena ini merupakan langkah-langkah yang cukup bagus ya. Kalau berkaitan masalah pagar laut, mungkin masih proses juga, karena itu kalau pagar laut kan wilayahnya KKP. Tapi kalau masalah SHGB, yang terindikasi misalnya ada pemalsuan, kemudian ada penggelapan, sehingga yang seharusnya itu tidak muncul sertifikat kok begitu muncul. Nah, mari kita berikan ruang, kita berikan kepercayaan kepada Polri untuk menuntaskan kasus ini, gitu, sambil kita kawal, gitu. Ya. Baik, Pak Rofi, artinya menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Saya akan ke Pak Sutadi berkaitan dengan tadi yang disampaikan Mas Arianto. Apakah ada langkah lain yang akan dilakukan oleh Polri mengingat ini kasus sudah berjalan hampir 1 bulan dan bukankah penetapan tersangka ini tidak lebih dari 14 hari? Tanggapannya seperti apa? Ya, tadi saya mengecek habis sudah gelar. Dan para peserta gelar sepakat untuk dinaikkan ke penyidikan. Nah, kalau kemarin kan pemeriksaan segala itu kan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan ya. Nah, besok ini kalau sudah ada naik ke penyidikan pasti pengiriman sprindik dan kemudian melakukan upaya-upaya paksa dan pemanggilan ulang yang pemanggilan itu dalam rangka penyidikan. Itu nanti bahan-bahan untuk pemberkasan di pengadilan. Intinya artinya kalau polisi masih ada pelaporan masuk, ya itu akan dikerjakan dengan penyidikan. Dan kemudian akan diberkas dikirim ke pengadilan. Itu yang bisa dilakukan polisi ya cuman itu. Artinya Anda sepakat bahwasanya polisi ini masih sesuai dengan SOP dan juga prototip yang dijalankan begitu ya, Pak? Ya, sejauh Arianto? ini menurut saya sudah sesuai dan sudah dilaporkan kepada Kapolri dan sebagainya. Ya, saya akan ke Mas Husinuddin. Bagaimana tanggapan Anda bahwasanya polisi selalu berjalan ataupun juga bergerak sesuai dengan LP, dan juga menurut Mas Arianto dan juga Mas Rofi ini sudah sesuai dengan SOP dan juga prototip yang telah ditetapkan? Baik, ukuran objektif untuk kita jadikan parameter untuk menilai kinerja dari Polri apakah profesional atau ada masalah, itu adalah kita kaitkan dengan peristiwa apa yang dipersoalkan publik dan norma apa yang kemudian diterapkan dalam proses penyelidikan. Peristiwa yang dihebohkan publik kan yang pertama pemagaran laut. Di sana ada pagar laut yang bermasalah dan di sana ada norma yang dilanggar. Misalnya Polri bisa menetapkan ketentuan pasal undang-undang tentang lingkungan hidup di pasal 98 itu
ada ancaman minimum 3 tahun, maksimum 10 tahun, bahkan dengan denda 3 miliar minimum, maksimum 10 miliar. Dan ini merupakan ranah penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan Polri. Terlepas apakah nanti Dirtipidum atau Ditpidsus itu hal yang lain begitu. Nah, ini yang belum pernah dijawab oleh Polri. Yang kedua, berkaitan dengan kasus SHGB yang palsu itu, saya sudah tegaskan sebenarnya persoalannya tidak hanya di desa Kohot begitu. Ada 16 desa dan 6 kecamatan yang juga sedang berproses untuk melakukan sertifikasi laut untuk kepentingan oligarki properti yang akan menjadikan wilayah laut itu sebagai kawasan industri dengan modus melakukan reklamasi. Ini sudah dipersiapkan juga pasal-pasal untuk ke sana. Mereka akan mengacu pada ketentuan pasal 66 PP nomor 18 Mas Hussinudin, tadi Anda sampaikan kepentingan oligarki properti. Anda bisa sebutkan secara langsung maksud Anda tertuju kepada siapa? Ini kan sudah tahu Pak, masyarakat itu tahu ini kepentingan Agung Sedayu. Itu kawasan laut itu akan direklamasi oleh Agung Sedayu. Nanti dalihnya itu adalah tanah musnah yang dalam ketentuan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2021 memegang hak yang tanahnya musnah diberikan hak untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Tapi karena ini maling ketahuan jadi heboh lah publik gitu loh. Baik, Mas Hussinudin, tadi Anda sampaikan. Baik, kami sudah bisa mendengar apa yang Anda sampaikan ya mengenai oligarki properti dan ini tertuju pada Agung Sedayu Group. Tanggapan Anda, Mas Rofi? Ya, saya kira berlebihan ya, karena semua itu kan diperlukan bukti-bukti yang kuat ya yang mengarah ke sana. Jadi saya kira lebih baik kita menunggu saja, jangan suudon dulu, tunggu saja hasil daripada penyelidikan, kemudian yang disampaikan oleh dari Polri tadi akan naik ke penyidikan. Nah, nanti pasti akan ada pengembangan. Saya kira mungkin itu, Mas, gitu loh. Jadi kita jangan terlalu berlebihan terlebih dahulu, suudon dulu. Jadi apalagi sampai menyebut nama PT Agung Sedayu ya, karena pager itu dimulai dari 2014 gitu loh. Baik. Nah, jadi kalau saya sih lebih baik menunggu hasil daripada kan ada voksinya masing-masing. Kalau berkaitan pagar laut itu KKP, kalau berkaitan ATR itu SHGB dan lain-lain gitu ya. Baik Mas Rofi, Bapak-bapak, kita akan simak terlebih dahulu berkaitan dengan penyidikan. Kita akan simak pernyataan dari Barreskrim Polri soal penggeledahan berikut ini. Saya sebagai saksi sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Proses dari penyidikan yang masih terus berlanjut, terutama berkaitan dengan penetapan tersangka yang akan segera dilakukan apabila seluruhnya sudah maksimal dan juga sudah lengkap. Bagaimana tanggapan dari Mas Hussinudin berkaitan dengan hal tersebut? Ya, jadi saya sampaikan keterlibatan Agung Sedayu, Aguan, Antoni Salim itu bukan berdasarkan praduga atau tuduhan. Kami memiliki bukti-bukti dan saat ini sedang berproses di pengadilan. Nah, terkait data-data yang mengaitkan oligarki ini kan juga sudah diakui. Sertifikat itu akhirnya juga diakui punya Agung Sedayu Group melalui 2 anak usahanya. Nah, sekarang kepentingan apa di balik sertifikasi itu? Kami melakukan kajian. Kaitannya itu adalah untuk jadikan asas industri properti dengan modus reklamasi menggunakan ketentuan pasal 66 PP nomor 18 2021. Dan itu juga didukung dengan pernyataan pihak Agung Sedayu dan pihak-pihak terkait yang bermain untuk kepentingan Agung Sedayu yang selalu bicara tentang soal tanah musnah. Itu adalah bagian dari skenario untuk melegitimasi industri properti dengan modus mereklamasi dengan label bahwa itu tanah musnah yang punya hak untuk dilakukan reklamasi. Nah, berkaitan dengan kasus pidananya, saya juga heran nih, Polri biasanya itu kan mencari ancaman pidana yang maksimum. Kalau kita ke 263, 266 itu kan ancamannya cuma 6 tahun dan 7 tahun dan tidak ada denda. Padahal kita sudah rugi mengerahkan TNI AL, kementerian dan lembaga untuk mencabut pagar itu. Kerugian kita besar sekali. Dan terakhir KKP hanya menyatakan akan mendenda 18 juta perak per kilometer. Kalau kita total dari 30 km itu kan cuma 540 juta. Padahal kalau kita menggunakan pendekatan pasal 98 Undang-Undang Lingkungan Hidup, kita bisa dapat 10 miliar begitu loh. Nah, ini yang kita sebagai rakyat itu bisa menganalisa. Ini nampaknya ada skenario besar untuk menyelamatkan industri oligarki ini ketika ketahuan maling di tengah-tengah rakyat
dengan cara apa, melokalisir kasus hanya di Desa Kohot. Padahal pagar laut itu sekali lagi saya tegaskan ada di 16 desa dan 6 kecamatan. Di Paku Haji saja bukan hanya Desa Kohot, ada Desa Sukahati, Keramat, kemudian ada Teluk Nagadu di Tanjung Pasir dan Tanjung Purung, kemudian Sukadiri ada di Karangserang, kemudian Kecamatan Kemiri ada di Karanganyar, kemudian di Mau ada Ketapang, kemudian ada di Kronjo itu ada di Kronjo dan Muncung yang kemarin rame ada demo karena sungai yang diuruk begitu. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi begini, Polri itu bukan berarti bekerja kemudian kita curigai, kita suuzoni, tidak. Kita memberikan informasi kepada institusi Polri agar apa? Data-data itu ditindaklanjuti. Nama-nama yang sudah kami sebut berulang kali bahkan sudah disetor oleh LBH Muhammadiyah ke Baris Mabes Polri itu adalah nama yang sudah diketahui publik, Engcon Gojali, Ali Hanafi Ali Jaya, yang itu berkaitan dengan pagar laut yang berhubungan dengan Aguan Agung Sedayu. Kenapa soal pagar laut ini kok nggak diketemukan pemagarnya? Sementara yang di Kabupaten Bekasi, yang di Tarumajaya, yang di Segarajaya tadi udah ketahuan dan dihukum, suruh membongkar sendiri. Lah ini kok yang di Tangerang kita sudah capek-capek TNI suruh membongkar habis biaya, pelakunya kok nggak ketemu. Sekarang kita mau dialihkan soal sertifikat palsu. Nah, fokusnya di situ. Saya khawatir itu menjadi cara untuk menyelamatkan penjahat besarnya dan nanti setelah akan ini kita akan kecilnya. Begitu. Setelah ini kita akan minta tanggapan dari Pak Arianto. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, masih di Sindo Prime, kita akan melaksanakan pemeriksaan. Kayak gitu tuh udah biasa-biasa saja ya. Semua orang boleh menyampaikan pendapat menurut pandangannya sendiri. Itulah kebebasan berinformasi. Saya menghargai ya input-input yang disampaikan oleh para pengamat yang di sosmed maupun melalui media mainstream. Tetapi kita ya, negara kita itu negara hukum. Polisi itu tugasnya ada 3, Kamtipmas, pelayanan, dan kemudian Gakum. Kalau untuk melakukan penegakan hukum ada caranya, tidak saya naik sendiri. Dengar gini, kalau langsung wah ini langsung tangkap, diperiksa, kemudian ini kalau nggak ada dipaksakan, nggak bisa. Polisi itu kalau mau menegakkan hukum mesti ada caranya. Caranya yang nomor 1 adalah menerima input informasi. Menerima informasi dulu, dijajaki apakah informasi ini suatu kejahatan, suatu tindak pidana atau tidak. Pakai penyelidikan dulu. Itu tadi Pak Ahmad ya, kalau saran saya, kalau Bapak punya harapan kemudian nggak dilakukan oleh polisi, Bapak bikin LP saja Pak. LP pelanggaran ini pasti ditindaklanjuti Pak. Nanti Bapak akan mendapatkan perkembangan daripada penyidikan. Tapi kalau tidak ada LP, ya polisi hanya mengembangkan apa yang ada di LP itu sendiri, Mas. Baik, Pak Arianto. Pak Husinudin, ada tanggapan? Pak Arianto, yang kasus pagar laut itu LP internal polisi Pak, bukan dari masyarakat, pengembangan internal, sehingga kasusnya mengarah kepada sertifikat laut. Sementara yang kita diskusikan selama ini Pak, saya diundang di media ini 3 kali, itu terkait pagar laut. Kemudian LBH Muhammadiyah itu sudah menyampaikan siapa indikasi orang-orang yang terkait pagar laut. Sampai hari ini tidak muncul penyelidikan yang mengarah kepada orang yang naruh pagar laut dan norma apa yang dipersoalkan terkait pagar laut. Nah ini meloncat Pak, saya setuju. Sertifikat laut itu adalah pelanggaran hukum, iya. Tetapi pagar laut itu juga pelanggaran hukum, sehingga urutannya pagar lautnya diusut atau paling tidak paralel diusut, sehingga semua yang pelaku kejahatan terkait kasus pagar laut dan sertifikat laut itu disanksi pidana. Mohon maaf Pak, saya bukan hanya ngamati, saya juga ada data-data dan saya memang kalau ada data-data sampaikan aja Pak, Bapak aja yang bikin laporan. Sudah, saya mengajukan proses perdata di pengadilan. Dan melalui forum ini saya menyampaikan agar institusi Polri juga menindaklanjuti input-input kita. Jangan sampai input yang sudah jelas tidak ditindaklanjuti, Polri justru gerayang-gerayang mencari hal yang menjauhkan dari persoalan substansi. Saudara tadi juga menjelaskan tugas fungsi kepolisi itu kan nggak terkait substansi pagar laut yang kita diskusikan. Itu kan teori saja. Sementara Bapak kami juga mendalami berteori fakta, menganalisa norma, membuat simpulan dan menjadikan itu sebagai materi gugatan. Di antara materi gugatan itulah kami sampaikan dalam forum ini. Jadi tidak sekedar pandangan atau pendapat, tapi pandangan dan pendapat. Bapak sudah menggugat, silakan aja Pak. Kalau ada pidana, bikin laporan ke sudah dilaporkan oleh LBH Muhammadiyah. Nggak usah. LPH juga sudah laporan, Anda sendiri yang tidak terima laporan aja gitu. Oh itu hal yang lain Pak, kita kan lagi diskusi nih Pak. Kalau mau lapor saya nggak perlu hadir di forum ini. Kita kan diskusi, menyampaikan pandangan. Kok jadi jenengan kok begitu? Oke, baik, Mas. Jangan sampaikan saja Mas Arianto. Nggak usah cari saya lapor. Kami ini paham cara lapor dan kami paham untuk tidak lapor, begitu Pak. Oke, baik, Mas Husinudin dan juga Mas Arianto, kami berikan waktu kepada
Bung Rofi untuk menanggapi berkaitan dengan hal ini, silahkan. Oke, gini ya. Yang disampaikan Bang Hosinuddin ini apa ya? Menjas orang, menuduh reklamasi, menyebut nama orang, itu sudah politis, bukan penegakan hukum lagi gitu loh. Jadi nggak boleh Bang Hosinuddin ini semena-mena, seenaknya sendiri dilihat orang Indonesia. Nggak boleh menyebut orang dan lain-lain. Silakan Anda melaporkan dan tunggu di prosesnya. Nggak boleh begitu. Baik, kami persilahkan kepada Bung Rofi terlebih dahulu. Polisi. Bapak-bapak, mohon izin. Nah itulah tuh kan. Dia nggak mau mendengarkan. Padahal sudah dikasih kesempatan. Sabar dulu dong. Kalau kita berbicara azas praduga tidak bersalah, yang Anda lakukan bukan seorang penegak hukum itu namanya. Anda bukan seorang pengacara, itu semua polisi pengacara itu ada namanya azas praduga tidak bersalah. Jangan menuduh pihak pribadinya. Kita setara di sini. Bukan Bung, Anda itu nyebut pribadi Pak Aguan kok. Ada bukan saudara. Ada izinnya reklamasi. Oke. Ada izin reklamasi, ada nggak? Dari Agung Sedayu nggak ada gitu loh. Jadi saya menuduh, kalau ini diskusi, gini loh Bang Hosinuddin, kalau kita diskusi, berikan dong kesempatan kepada kami. Oke. Anda menuduh orang seenak-enaknya sendiri. Tapi begitu Anda dikritik, Anda marah gitu loh. Nggak boleh. Tidak berpihak atas kebutuhan Aguan. Oke, Bung Rofi, Mas Polri Hosinuddin. sudah benar. Polri dalam penegakan hukum sudah benar. Silakan menunggu. Silakan Baik. tapi saya punya Bapak-bapak. pandangan lain yang membantu Silakan ada Polri demo. juga untuk Saya ke membuka Bung Rofi, Bung Kalau Rofi. mau diungkap. Tapi kalau mau pakai sinetron ya silakan. Anda ya harus kontrol, tidak semua negara ini diatur kalian, nggak bisa begitu. Loh, siapa yang mengatur? Saya berpandangan. Lah, iya. Tetap negara. Anda Jangan sampai negara ini sendiri, diatur kan? oleh oligarki. Anda seenaknya sendiri menuduh orang gitu loh. Itu Nggak yang nggak boleh. begitu Saya itu. hanya berpendapat. Nggak boleh begitu, itu bukan Nggak berpendapat, boleh, sudah itu itu ngatur saya negara kritik kita. gitu loh. Nggak boleh begitu, itu nggak boleh. Dan buktikan dulu Oligarki di itu nggak hukum. boleh di atas konstitusi negara kita. Buktikan dulu di hukum. Tidak Yes, boleh ya, Anda saya menyebut buka ini ada agenda niat ini pembuktian niat sedang reklamasi. menunggu. Dan hari ini saya Oke. menyampaikan pendapat diminta oleh host Sekarang. menyampaikan pendapat. Di mana kesalahan saya? Oke, baik, Bung Rofi dan Melakukan juga reklamasi Bung di Hosinuddin, situ. kita Mana? Ada gitu loh. Ada, itu yang saya kritik. Saudara Anda ini sampaikan seorang argumen lawyer. saja, tidak Jadi perlu argumen baik, saya ke saya Pak Arianto, Bung Rofi dan juga Bung Hosinuddin. Kita jeda sejenak. Saya akan coba untuk berikan kesempatan kepada Pak Arianto. Pak Arianto melihat tadi apa yang disampaikan Bung Rofi untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sementara Bung Hosinuddin juga menyampaikan bahwasannya data-data yang sudah dihimpun begitu dari LBH Muhammadiyah dan juga sebagainya. Ini artinya tidak sembarang menyebutkan nama orang. Tanggapan Anda seperti apa? Apa sebetulnya yang terjadi? Oligarki itu framing Anda aja. Oligarki itu nggak ada. Oke. Oligarki itu nggak ada. Anda membela Kalau Aguan di juga Indonesia framing nggak ada aja itu, oligarki. membela Aguan Nggak itu ada, framing itu aja. framing jahat Anda aja. Framing saja Nggak itu ada Anda bela Agung Sedayu. Kita tahu. Anda ada. Justru Anda Oke. mungkin Pak Aguan bangun masjid banyak. Pak Namanya Aguan nama lain, tapi 163.000 Anda tenaga selalu kerja. Sedayu. Nggak bisa. Udah Iya, tahu saya saya bela. bela. Kenapa memang? Loh, Jangan kenapa saya memang bela? tidak netral berarti. Oke, baik Pak Arianto. Ya, mohon tenang sejenak Pak Rofi, Pak Hosinuddin. Kita berikan waktu agar dialog ini berjalan dengan lancar. Nggak bisa. Ya, Pak Rofi, Pak Hosinuddin. Iya, kami berikan kesempatan kepada Pak Arianto untuk menanggapi. Silakan Pak Arianto. Lah kita sekarang berpendapat di TV, dilihat orang banyak, ya itu nggak apa-apa, bebas-bebas saja gitu. Saya juga menyampaikan pandangan saya sudah. Tapi intinya beginilah ya, kita harus mendidik pada rakyat ya Pak ya. Negara kita itu negara hukum. Betul. Semua aturan itu Betul harus itu, berdasarkan Pak. hukum yang berlaku. Jangan sampai kalah sama oligarki, Pak. Jangan kemudian Ada oligarki itu framing Anda aja. Oke, Oligarki dia itu mengalahkan ada. semua cara. Ada juga. Pak Hosinuddin, Pak Rofi, Aguan itu tahan sebentar. 65.000 tenaga kerja, bayar pajak 50 triliun. Oligarki Tapi dari membantu mana? rakyat Banten Oke, banyak sekali. Pak Rofi, Pak Hosinuddin. Rakyat mana? Rakyat Supaya banyak di dialog sana. ini berjalan Rakyat dengan banyak. baik, dengan lancar, kita berikan terlebih dahulu kesempatan untuk satu-satu berbicara. Baik, silakan Pak Arianto. Ya intinya begitulah. Ini kita kalau berdebat kayak gini dibiarkan ya nggak ada akhirnya Pak, nggak berguna kita ngomong saling menuduh di TV ini. Tapi lebih baik kita tuh memberikan penjelasan kepada masyarakat lah, duduk persoalannya tuh kayak gini. Kemudian cara mengaturnya adalah begini gitu. Negara kita ada hukum nggak Pak? Semua Oke. bisa ditegakkan dan ada aturannya, tidak sembarangan kemudian udah data dikasihkan harus dikerjakan, kemudian harus lapor kepada yang menyampaikan.
sudah ada jalurnya kok. Bikin LP pasti Anda akan mendapatkan laporan perkembangan Oke. apa yang disampaikan, ditindaklanjuti dari LP itu. Baik, Gitu, Pak Arianto, apakah Anda bisa meyakinkan bahwasanya nantinya proses hukum yang berjalan akan dilakukan secara transparan? Saya yakin ya Pak, karena ini ya. Tadi saya telepon Pak Dirpidum itu, beliau diberitakan Kapolri Januari yang lalu, langsung melakukan penyelidikan lengkap, kemudian baru gelar kemarin, lupa gelarnya tanggal berapa, 7 kalau nggak salah, dan kemudian dilaporkan sepakat naik ke penyidikan. Sebelum naik ke penyidikan kemarin sudah melakukan penggeledahan, itu sudah melebihi daripada tindakan. Mestinya kalau penyelidikan itu nggak ada penggeledahan, Pak, kalau dalam teori. Tapi ini kan sudah menggeledah segala. Oke lah. Yang penting itu kemudian nanti dilanjutkan dengan penyidikan. Dan Oke. kita tunggu saja nanti mudah-mudahan dikirimkan ke kejaksaan dengan segera. Oke, Saya memang baik. begini ya, saya menyarankan pada polisi, Pak, ya. Tindakan itu tolong transparan saja, sampaikan kepada rakyat. Tapi Oke, sayangnya Pak sampai sekarang Arianto. polisi kurang begitu banyak menyampaikan. Nah, ini saya menyampaikan kepada rakyat apa adanya seperti ini ya, mudah-mudahan rakyat bisa melihatlah perkembangannya. Oke, baik. Pak Arianto, saya ke Pak Husninuddin. Pak Husninuddin, apakah Anda yakin bahwasanya proses ini akan berjalan secara transparan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Arianto? Silakan Pak Husninuddin. Dari proses awal penyidikan yang arahnya justru ke sertifikat laut bukan pagar laut sebagaimana tema diskusi yang kita diskusikan ini, saya justru tidak punya keyakinan sebelum akhirnya nanti dibuktikan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri bahwa seluruh pemagar laut, baik otaknya, pendananya, orang teknis di lapangan, itu semuanya diproses hukum. Itu ukuran kepercayaan kita kepada Baik. Polri. Tentu ini bukan pandangan saya, juga pandangan yang lainnya. Yang kedua, saya kira proses yang sudah terjadi pun tetap harus kita kontrol, bukan dalam konteks kita mencurigai. Karena begini, masyarakat itu sudah jengah lah dengan proses penegakan hukum di negeri, jadi kita punya kewajiban sekaligus tanggung jawab agar kepercayaan publik kembali kepada institusi Polri. Justru masukan saya ini untuk mengembalikan citra Polri agar bisa dipercaya masyarakat. Karena apa? Oh, ternyata objektif, segala hal yang berkaitan dengan locus delicti, tempus delicti, dan peristiwanya diproses. Begitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.